Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Babus sumani ini adalah bab yang ke-8. Wafi dan itu tetap di dalam bab sumani ini khamsu mawa'id itu ada 5 beberapa nasihat. Wahidun utawi yang satu khobarun itu hadis Nabi. Wal baqi dan utawi selebihnya itu asar, itu makalah-makalah para sahabat Nabi. Al-maqalatul awwal al-maqalatul ula atau makalah yang pertama, qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi itu tetap atas Nabi assalamu semoga keselamatan. Sama niatu asya utai 8 beberapa macam latasba itu tidak akan pernah kenyang apa sama ya min sama niatin daripada 8 perkara. Yang pertama al-ainu satu mata minan nazar daripada memandang. Wal ardu nomor 2 adalah bumi minal mator daripada hujan. Jadi butuh terus, tidak pernah kenyang-kenyangnya. Mata juga tidak pernah ada kenyang-kenyangnya untuk bisa memandang. Wal unsa yang nomor 3 adalah perempuan minaz zakari daripada orang laki-laki. Artinya orang perempuan itu sangat membutuhkan juga pasangan hidupnya. Wal alimu dan orang alim minal ilmi daripada ilmu. Nah, ini ciri khasnya. Cirinya orang alim yang betul itu tidak pernah merasa puas terhadap ilmunya. Itu ciri khasnya orang alim. Jadi tidak pernah merasa puas dengan ilmunya. Kalau ada orang santri baru 1 tahun 2 tahun sudah merasa cukup, nah, itu namanya adalah bukan orang alim, namanya orang jahil. Itu namanya orang bodoh. Orang alim tidak pernah puas, hatta walaupun dia sudah tua, orang alim itu sudah sepuh, sudah tua, tetap aja haus terhadap ilmu. Kalau ada kesempatan pasti bagaimana bisa menambah ilmu, Fasurutu maka utai beberapa syarat allati yang ya tawaffau yang bisa sempurna dia dengan lati apa ilmu talib, apa ilmunya seorang pelajar tis'atun itu ada 9. Jadi syarat yang bisa sempurna daripada seorang pelajar itu adalah ada 9. Ahadua utawi salah satunya syarat surut beberapa syarat yang 9 itu adalah al-aqlu, harus punya akal alalti yang yudriku yang bisa menemukan, artinya akal yang bisa untuk mengangan-angan, yang bisa sampai akalnya itu bihi dengan ladzi haqaiqul umur pada hakikat-hakikatnya perkara. So, setiap ilmu itu ada hakikat-hakikatnya, maka inilah yang diharapkan dengan akal itu dirinya bisa menemukan dengan hakikat-hakikat perkara itu. Wasani dan utai yang kedua itu al-fatanah, kecerdasan. Jadi orang yang tolib, pelajar ilmu itu akan bisa mendapatkan dengan sempurna, bisa sempurna dia mendapatkan pelajarannya itu adalah orang itu harus punya kecerdasan. Alat yang yutasawwaru yang bisa digambarkan atau dirinya bisa menemukan dia dengan lati apa ghamidul ulum, apa samar-samarnya ilmu-ilmu. Apa ghamidul ulum, apa samar-samarnya ilmu. Itulah dengan kecerdasan itu. Banyak orang yang pondokan, banyak orang dari pesantren, tapi kualitas ilmunya kan masing-masing. Sebab tergantung daripada anugerah Allah, daripada fatorah itu kecerdasan itu masing-masing. Wasali sutawi yang ketiga itu az-zaka, sifat cerdas. Ya fatonah cerdas ini az-zaka itu cerdas. Alladzi yang yastafizu yang itu tetap dengan ladzi apa hibduma apa menjaga perkara yutasawwaru yang bisa digambarkan atau yang bisa ditemukan. Apa ma wa fuhima dan wafahmuma dan memahami perkara alima yang mengetahui sabaranghu kepada ma. Warabi yang keempat itu asyahwat, yaitu kemauan. Syahwat itu kemauan, suatu kemauan yang tinggi, kemauan yang kuat. Allati yang yadumu terus menerus biar dengan lati at-talabu mencari at-talabu atau menuntut ilmu terus menerus. Harus punya kemauan yang tinggi terus menerus. Walaya serau tidak cepat-cepat siapa talib ilahi kepada syahwat apa al-malalu apa bosan. Jadi al-malalu apa bosan. Inilah akan para talibul ilmi akan bisa mendapatkan ilmu dengan sempurna kalau dirinya. Kebanyakan orang kadang-kadang saya sudah cukup nih.
Kalau orang sudah merasa cukup ya sampai di situ batasnya. Kalau sudah cukup ya sampai di situ batasnya. Wal khamisu dan utawi yang kelima, al iktifa itu ngalap cukup atau mengambil kecukupan bima datin dengan suatu pokok tugni yang bisa mencukupi apa madah hi kepada orang an kalafit tolab daripada apa itu terbebaninya apa itu menuntut ilmu, tuntutan ilmu. Jadi yang selalu dipelajari adalah bagaimana pokok-pokok, katakanlah ilmu fikih, bagaimana pokok-pokoknya, bagaimana tentang ilmu tafsir, bagaimana tentang tasawuf. Pokok-pokoknya itu harus dirinya harus harus dicukupi dengan ilmu-ilmu itu. Jangan terlalu terbebani dengan ilmu-ilmu yang tidak pada pokok-pokok dasar-dasarnya itu. Supaya apa, tidak menjadi kacau, jadi pembelajarannya atau disiplin ilmunya menjadi kacau. Apa ngaji apa? Fikih, ngaji apa? Tafsir, ngaji apa? Tasawuf dan sebagainya. Harus jelas kepada poin-poin itu ya. Wasadis dan urutan yang keenam itu al-faragh, itu adalah nganggur allati yang yakunu yang ada ma'au beserta lati apa tawafuru apa sempurna wa yahsulu dan berhasil bihi dengan faragh apa istiksaru apa memperbanyak atau memperbanyak ilmunya. Al faragh alladzi yakunu ma'ahu at-tawaffur wa yasulu bi al istiksar apa memperbanyak, mengosongkan alladzi yakunu ma'ahu mengosongkan alladzi yakunu ma'ahu beserta alladzi apa tawaffur menyempurnakan wa yasulu dan berhasil bi apa al istiksar apa memperbanyak ilmunya. Harus bahasanya itu memfokuskan ya, tidak boleh terlalu yang banyak yang lain-lain itu. Wasabi utawi yang ketujuh adamul qawati, itu tidak adanya perkara yang memutuskan, al mudhilati yang melalaikan, min humumin daripada kesusahan wa amrodin dan penyakit. Wasamin uta yang kedelapan itu tulul umur, tulul umri itu panjangnya umur, watisail muddah dan luasnya masa, liantahaya supaya sampai siapa orang bil istiksari dengan memperbanyak ilmunya ila maratibil kamal pada maratib atau tingkatan kesempurnaan. Watasi dan utawi yang kesembilan ad-dhafru itu mendapatkan bi'alimin dengan orang yang alim, samaha yang dermawan siapa alim, bi'ilmi dengan ilmunya alim, muta'anin dan yang pelan-pelan step demi step ya, tahapan bita'limi di dalam pengajarannya alim. Jadi yang berikutnya lagi yang paling utama yang perlu diperhatikan orang yang ingin tolib ya, seorang pelajar ingin mendapatkan kesempurnaan ilmu itu harus mendapatkan seorang alim. Seorang alim itu adalah yang dermawan dengan ilmunya. Kadang-kadang ada orang alim tapi bakhil, ngajarkan males, susah. Kalaupun ngajarkan wani piro, ngajarkan wani piro. Ini kalau seperti ini repot kalau ketemu seperti ini. Ngajarkan wani biro, pokoknya orang yang alim senang khidmat ilmunya dengan ikhlas, tulus ikhlas. Ini kalau seorang pelajar bisa mendapatkan seperti ini, nih masya Allah sempurna, dia akan mendapatkan sempurna. Faidah stakmala, maka jika sempurna apa hadis surut ini syarat at-tis'ah yang 9, bahwa maka utai tolib pelajar as'adu tolibin itu adalah seberuntung-beruntungnya pelajar. Wanjahu muta'allim dan kesuksesannya seorang pelajar. Waqad qala dan berkata siapa Al-Iskandar, siapa Syekh Al-Iskandar, yahtaju membutuhkan siapa thalibul ilmi, orang yang mencari ilmu agama ila arba' pada 4 perkara. Muddatin satu masanya, punya masa, ada waktu untuk belajar itu. Wajuddatin dan jalannya ilmu itu harus kita dapatkan juga. Wa qarihatin dan akalnya, wa syahwatin dan kemauan, syahwat dan kemauan.
Wa tamamuha, dan utai kesempurnanya arba, fil khamisah yang kelima, muallimun nasihun, ya. Muallimun nasihun, seorang pengajar, seorang guru, seorang kiai, seorang syekh nasih yang ahli menasihati. Jadi bisa mengarahkan para pelajar-pelajarnya, oh kamu gini, kamu gini. Nah ini berarti ada dua-duanya, alim yang nasih, orang tolib yang mau bersungguh-sungguh, punya ada waktu, punya ada jalannya ilmu untuk belajar, ada akalnya, ada kemauannya. Nah, kadang-kadang kalau salah satunya tidak bisa, ya jomplang. Alimnya ada orang alim, kiai, syekh luar biasa, datang misalnya di Papua, misalnya datang di Papua seorang alim allamah, katakanlah dia itu seorang syekh dari Timur Tengah mana, datang ke sana, tapi yang menyambut orang-orang yang tidak butuh ilmu. Orang yang dibutuhkan di sana itu orang tidak butuh ilmu, yang dibutuhkan cari makan, cari fulus, ya nggak akan dapat, ya apa tidak? Nggak akan dapat. Begitu juga ada orang yang ingin belajar sungguh-sungguh, ada santri yang ingin belajar sungguh-sungguh, tapi tidak ada pengajarnya yang profesional, tidak ada pengajarnya yang punya kualitas atau kualifikasi dalam ilmu pengajaran. Pak Kiai, saya ini mau belajar apa? Tentang ilmu fikih. Kiainya tidak pernah hatam kitab fikih, tidak pernah ngaji Fathul Qorib, tidak pernah ngaji Fathul Mu'in. Bagaimana mengajarkan? Terus kiainya hanya cerita kanan kiri, depan belakang, atas bawah, begitu saja, tidak pakai disiplin ilmu, ya kacau. Muridnya kacau, gurunya kacau, ya apa tidak? Jadi harus dua-duanya, pelajarnya harus, terus pengajarnya juga harus. Semoga bermanfaat. Kita ngaji sekarang ini di Masjid Ngampel, ya, Masjid Ngampel Surabaya, tanggal 29 bulan Juni 2024. Kita pas ziarah di sini. Semoga kita mendapatkan berkahnya, karomahnya Sunan Ngampel, para wali-wali kita semua, anak-anak santri, anak turun kita menjadi orang-orang yang senang ngaji, menjadi orang-orang ahlul ilmi wal khair. Wala taj'alna min ahli syarr wal waqtu lana wal musyaha wal afiyah. Salam al barakah bidin wa dunya al qara qabul. Al-Fatihah. Man ana laulakum kayfama hubbukum kayfama ahwakum. Man ana laulakum kayfama Mbah Bolong ini adalah muridnya Sunan Ngampel, dan ketika itu adalah masjid ini lurus tidak sama Ka'bah, maka kemudian itu kelihatan, jadi langsung lurus ke Ka'bah. Mbah Bolong itu karena lubangnya itu dilubangi, langsung kelihatan dari sini arah Ka'bah. وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي. من أنا لولاكم كيفما فما